Seisi alam semesta. Jadi tempat sujudnya diri kita yang sebenarnya diri itu ya tubuh inilah, ya. Tubuh kita inilah. Nah, tapi masjid yang dalam bentuk zahir ini, ya dah, itu tempat sholat. Nah, jadi kita sholat di masjid itu, tapi sujud dalam diri kita ini. Jangan sujud di masjid itu. Bukan kita menyembah atau kita disembah. Kalau boleh nak dikatakan sembah menyembah boleh, tapi harus paham. Ya, harus paham maksud aku, paham macam mana. Yang menyembah siapa, yang disembah siapa. Sini. Bahasa kalimat seolah-olah dua tapi satu. Macam mana? Yang menyembah sifat, yang disembah zat. Itu kalau ini, tapi kalau yang pemahaman awamnya antara Allah dan hamba, jadi yang menyembah hamba, yang disembah Allah, itu pemahaman. Yo, Ini itu tadi orang luar tadi, betul. Sebenarnya boleh juga. Kalau kita ini sebenarnya bukan yang menyembah hamba, yang disembah Allah. Ya. Pernah kita kaji bang ya, kita duduk ke yang mana sih hamba, yang mana Allah. Sedangkan hamba tiada lain. Nah sekarang ini maka ngomong tadi, kita jangan terhijab oleh asma. Asma ini kan nama, ya. Hamba ini kan nama. Allah itu nama juga. Ya kan? Nah, sekarang kita kembali ke kanu kita tadi. Hamba sifat Allah. Ya. Hamba ini nama kan? Allah nama. Nah, sekarang kalau ini nama sama nama artinya sama-sama nama. Kalau sama-sama nama, yang mana hamba, yang mana Allah. Ini sama-sama nama. Ya. Duduk nama Allah di mana, duduk nama hamba di mana. Nah, itu yang perlu dipahami. Maka dikatakan hamba tetap hamba. Ya kan? Allah tetap Allah, tapi hamba tiada lain. Itu. Jadi itu tadi maka tadi la asmaun illallah, tiada yang berasma, tiada yang bernama. Arti kata ada yang disebut. Kata sebutan. Selain yang disebut, yang ditilik hanya satu. Ya kan? Cuma itu tadi. Ini Ada makomnya tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini hamba. Jangan kamu sama sekali nyebut Allah. Habis Allah, dia ada Allah, hamba. Baca kamu medan ini. Mending malah kan. yang ketika baca tadi. Hah? Yang ketika Yang sedang model ini. Allah. Iya. Ada. Tidak ada Allah, yang ada hamba. Tapi hamba tiada lain. Allah. Kenapa? Kalau lagi Allah tidak ada, dia Allahu Akbar. Nah ini. Paham tak? jadi kita sudah dulu disifat pengakuan hamba. Pengakuan hamba. Disifat guru, boleh disebut. Ya, Sifat. boleh dikatakan sifat boleh. Yang jelas maksudku asma tadi. Jadi asma ini kan sebutan, ya, sebutan. Sedangkan sebutan ini sudah dikatakan la asmaun illallah. Tiada yang berasma kecuali Allah. Jadi asmanya baik. Hamba, kira-kira. Maka dikatakan hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Hamba tiada lain Allah, melainkan tiada lain. Nah, sekarang kita pahami, ya kan? Kenapa ada hamba, kenapa ada Allah?
Itu. Karena dia duduk di zat sifat tadi, Guru. Hah? Duduk di zat sifat tadi. Duduk di zat sifat. Jadi waktu kita sholat tadi kita di sifat. Waktu kita sholat kita di sifat. Boleh. Tapi yang pemahamannya sebenarnya bukan seperti itu. Itulah ngomong tadi. Sifat zat. Ini kembali lagi asma. Nah, perlu pahamnya, kembali lagi ke asma. Sifat zat ini asma. Sifat ini kan asma. Iya. Zatnya asma. Namo. Ya kan? Nah, maka ngomong tadi. Hamba, Allah. Kembali sifat zat. Misal lah ini. Sifat ini, duduknya di mana disebut sifat. Sedangkan zat di mana duduknya disebut zat. Hah? Sifat ini kan disebut sifat karena sudah nyata. Maka disebut sifat. Kalau dia tidak nyata, Masih di sana. sini nak perlu pahami. Kalau dia sudah berapal, berkelakuan, siapa sebutannya ini? Hamba. Kalau dia tidak berapal, tidak berkelakuan, ya bukan hamba. Maka Baru dapat sholat tadi sah husuk sah tadi. husuk tadi. Iya. Maka di sini juga nak pahami. Ya kan, maka ini balik ke maka sholat tempat sujud itu sebenarnya pada diri ini, itu tempatnya di situ. Di mana yang tempat? Nah, itu uang ini ngatur ke tempat sujud itu di situ. Karena dia mandang zohir. Karena itu, padahal kita sujud bukan yang dikatakan sujud apa. Ya kan? Kan kalau bahasa orang fikih, bahasa orang syariat, yang paling sedekat-dekat hambaku itu pada saat sujud. Di mana disebut sujud tuh? Menghilangkan kakuan. Nah, itu yang disebut sujud tuh sebenarnya. Iya kan? Kita agungkan Allah tuh, kita nyatakan Allah itu. Itu baru katakan sujud. Kalau sekedar sujud ruku, menyium sejadah ini bukan. Ini gerak sujud. Masak aja. Itu. Masak aja. Jadi waktu kita takbiratul ihram tadi mana duduknya hamba. Waktu kita takbiratul ihram di situlah duduknya hamba. Iya, di situlah duduknya hamba. Iya. Karena kita di sifat, bukan di zat. Itu tadi, Mam. Jadi Sifat kita nih, wasma. iya. Jadi paham bilannya nih. Maka dikatakan hamba tetap hamba. Allah tetap Allah. Tapi hamba tiada lain. Kenyataan. Ya. Nah, tiada lain. Jadi kenapa ini disebut hamba? Atau kita balik. Pada saat kapan Allah itu disebut hamba? Nah, supaya paham. Ya, pada saat kapan Allah itu disebut hamba? Karena hamba ini tiada lain. Tapi pada saat kapan disebut hamba? Pada saat nyato. Nah, ya kan? Kira-kira itu. Pada saat terlahir afalnya nina, perbuatannya nina. Ya, nah, bahasa kita ini berbuat. Pada saat berbuat inilah disebut hamba. Ya. Nah. Nyatonya. Karena apa? Sementara Allah ini, zat ini bukan ain. Bukan sesuatu. Nah, sementara tajalli menjadi sesuatu. Nah, itu. Nah, waktu tajalli menjadi sesuatu ini disebut hamba. Ya kan? Maksud tajalli pada sesuatu ini ya apa? Nyato. Nah, nyato wujudnya. Ya. Nyata perbuatannya. Allah. Maka pada saat kita sholat itu, kita ini kan mentasdidkan dalam hati kita ini. Artinya kan la alun ilallah, tiada yang bergerak, tiada yang berbuat ini. La alun ilallah, ya kan? La asmatun ilallah, la mawjudun sifatun illa sifatullah. La zatul hillah illa zatul illallah bil haqiqati illallah. Baru dikunci la mawjudun bihaqqin illallah. Di situ tidak ingat lagi kita yang mana hamba yang mana Allah. Karena kita tidak ingat apa-apa lagi.
Kalau kita masih mengingat, ada. Kalau kita masih mengingat berarti ada kita di situ. Nah cuma, kembali lagi, cuma ini kan perekatnya, apa suluknya, cara kita sampai ke situ, tetap dengan diawali dengan mengingat. Kalau kita belum sampai kasar ngomongnya itu. Tapi kalau kita ini kan belajar, baik, sama-sama muzakarah. Kalau belum sampai di sana, janganlah cecak ngaku toke, janganlah kadal ngaku buaya. Kadal ya kadal dululah, kaget dimesak dewek jadi buaya. Cecak lah dululah, ya dah. Kaget dia mesak jadi toke. Jangan dipaksa ke. Nah, kapan dipaksa ke ini alamat tak beres. Kapitan. Enak. Akhirnya aku maaf ngomong, kita tidak di situ tapi di situ. Makso ke diri tadi. Makso ke diri, itulah akuan kita, ego kita yang ada. Ada. Minta banyak. Tuh. Obeh. Itu ego kita yang ada kan, ujungnya. Itu tidak ada salah. Di dalam kita suluk ini tidak ada salah. Ingatlah, tidak salah. Jangan maksa-maksa ke. Ya? Artinya di dalam sholat kita mengingat, tidak salah. Kita mengingat apa-apa. Tapi itu tadi, sama usah kita ngomong, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, kata Tuhan yang sebenarnya. Ya? Kita sudah tahu, sudah cukup tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya ini bukan Allah. Ya tak? Yang Tuhan yang sebenarnya itu dalam keadaan dalam keadaan seawal-awalnya, belum ada segala sesuatu, taruhlah, ya kan? Nah tapi kita sudah tahu bahwa Allah ini, ya kan, bahwa Allah ini kenyataannya tajali daripada Tuhan yang sebenarnya. Nah kita kan tidak perlu lagi. Nah kan kita sudah tahu ini, ya kan, itu. Jadi jangan kita mencari-cari, merenung. Kita cukup paham. Kapan sudah paham dia lah itu. Duduk paham. Aku kata orang itu duduk paham. Nah kalau kita ini mencari paham. Oke lah, ada apa-apa. Tapi kapan sudah paham, kunci. Ya kan? Jangan lagi tapi di dalam kita muzakarah boleh-boleh baik. Tapi untuk pakaian cukup. Kalau aku pakai terus terang baik Pak Jerman. Aku cukup di Muhammad. Cukup aku pakai Muhammad. Kenapa? Aku yakin berdiri Muhammad semata-mata Allah. Ya kan? Muhammad ini yang nyata pada diri aku. Kapan nyata Muhammad yang pada diri aku? Nyata Allah. Nah itu caranya. Kenapa? Kita kembali ke dasar kaji, ya kan? Tafakkaru fi sifatillah, wala tafakkaru fi izatul. Berpikirlah kamu tentang sifatku, kata Allah. Jangan kamu berpikir tentang zatku. Karena hanya sifatku yang terjalikan, hanya sifatku yang nyatakan. Ya? Nah. Muhammad itu duduk di sifatnya. Iya. Itu ngomong. Iya, betul. Itu tadi kembali ke asma tadi, Mang. Nah, Jadi Muhammad sifat, ibaratnya itu kan ruh, nyawa. Ini kan asma. Barangnya siko. Nah, cuma ya tadi karena kita nak beternya, nak jelasnya, kan? Ngertinya ibaratnya itu kan boleh-boleh baik, tapi kita punya paham. Jangan sampai kita tidak paham. Mana sih yang disebut sifat, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya sifat ini adalah ruh, misal, ini bukan misal, memang sebenarnya yang disebut ruh ini yang mana? Yang Nur Muhammad, ya dah. Yang mana si nyatonya Nur Muhammad ini, ya kan? Yang mana si nyatonya Nur Muhammad ini? Kita kan sudah paham, ini kan sifat, ya dah. Nah sifat ini kata Allah aku nyatakan. Mana sifat nih? Ya hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Ya
Jadi jelas, dengan nyata sifat yang ada pada kita karangan bahasaan ini, maka nyatolah apal zat tadi, nyatolah kelakuan zat tadi. Hanya yang berkelakuan tadi tiada lain zat. Tapi zat tidak bisa kita buktikan. Artinya dalam tanda kutip ini tidak bisa kita buktikan karena jelas zat ini, sama aku contohkan malaman itu, kalau kepengen tahu zat gelas ini, hancurkan gelas ini. Selagi masih ada sifat, secuil ini pun masih sifat. Kapan dia habis jadi debu itu masih sifat. Karena masih apa? Karena masih ada wujudnya. Masih berupa ain, masih berupa sesuatu. Sedangkan zat bukan sesuatu. Jadi artinya apa di sini? Ada. Jadi dengan sifat inilah kenyataannya yang jelas dengan kita, yang bisa kita rasakan. Sebenarnya kita ini merasakan zat itu merasakan melalui sifat, tidak merasakan zat langsung. Kalau kita tidak merasakan zat langsung, mana? Maka di sinilah dikatakan apabila kamu sudah tahu, maka diam kamu. Itu man arafa kelu lisanu. Orang siapa betul-betul mengenal Allah itu, betul-betul mengenal Allah ini, tadi kan kita sudah tahu. Allah ini kan nama. Yang mana Allah ini? Ya, yang Allah ini nyata pada diri kita nih. Maka itu aku ceritakan kapanlah ketemu dengan Ka'bah ini. Habis cerita kan? Kira-kira itu. Pemahamannya itu. Nah kita ini di dalam di dalam kita mengaji ini, tapi memang tidak salah. Itu kan mencari, merunut apa istilahnya. Tapi sebenarnya kalau nak cepat dudukkan kaji ini, dudukkan paham ini, tidak ada lagi, kita tidak terlalu melebar lagi. Itu tidak terlalu melebar lagi. Sudah kita kunci. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita simpulkan yang ada nih di dunia ini, kira-kira itu hanya dua, sifat dan zat. Tidak ada yang lain. Sifat ini berbentuk zahir, sifat ini berbentuk nyata. Ya, sedangkan zat tidak nyata. Tapi dikatakan apa? Wa zahiru wal batin. Yang zahir dengan yang batin, ada aku adanya. Jadi itulah ngomong bahasa mudah, ada bahasa mudah Pak Romian. Nah, bahasa mudahnya kita ngaji ini, bergerak zahir nyata batin. Ma itu bergerak zahir nyata batin. Maka ngomong ketidak nyata Allah bagi kita ni kafir hidup. Tuh. Bergerak nyata batin. Iya, bergerak itu nyata batin. Kalau yang bergerak ini tadi sebenarnya Batin itu mati sebenarnya. itu. Ya kan? Yang menggerakkan zohir ini batin. Nah, bahasa sederhananya. Pahamilah itu. Jangan ada keraguan lagi. Jadi sepanjang Tuhan bisa dua ini kan. Itu Muhammad dan Allah. Maka tadi Muhammad lahir, Allah batin. nah, maka dikatakan tadi nyata Allah itu di Muhammad. Mana Muhammad? Balik. Nah. Jatuhnya zat sifat. Nah itu nyata Allah itu di Muhammad, nyatanya zat itu di sifat. Muhammad itu zohir. Maka Nah, maka kita kenal syahadat ada. Dua kalimat syahadat aja. maka di situ begitu mengucap dua kalimat syahadat jangan kemana-mana. Saksikan diri. Ini baru bersaksi namanya. Tidak ngabal-abal, bukan saksi abal-abal. Saksi itu kan nyata. Ya. Jadi kita salah pengertian dengan saksi ya. Dua kalimat syahadat kan. Ya secara ilmu hukum juga nih. Saksi itu yang langsung melihat, mengetahui.
mendengar, ya kan itu. Apabila kita tidak melihat, mendengar dan mengetahui, palsu itu saksi. Ya. Nah, wong kan bersaksi itu. Yang dimaksud Muhammad itu Muhammad bin Abdullah. Yang syahadat itu kan. Yang dikatakan diriku yang sebenar diri adalah diri yang batin. Diriku yang sebenar diri adalah diri yang batin, yang berupa ruh yang bernama Allah. Sementara diriku yang sebenar diriku apa? Diriku yang zahir yang sebenar diriku yang zahir yang berupa tubuh yang bernama Muhammad. Sekarang Adam gimana? Nama Adam, asam Adam. Adam tidak ada. Adam ya memang artinya ya kan. Iya. Adam tidak ada. Maka dikatakan Adam itu tidak ada, yang ada itu Allah dan Muhammad. Iya, yang ada. Maka dikasih tahu, maka disebut nama Adam. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Adam itu. Yang dikatakan Adam itu yola itu. Jadi waktu kita takbiratul ihram tadi Mas, duduknya hamba. Waktu kita takbiratul ihram, disitulah duduknya hamba. Iya, di situlah duduk hamba. Ini, Iya. Karena kita disifat, bukan disat. Itu tadi, Mam. Jadi Sifat kita nih, wasma. iya. Jadi paham bilannya nih. Maka dikatakan hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Tapi hamba tiada lain. Kenyataan. Ya? Nah, tiada lain. Jadi kenapa ini disebut hamba? Ya, atau kita balik. Pada saat kapan Allah itu disebut hamba? Nah, supaya paham. Ya, tak? Pada saat kapan Allah itu disebut hamba? Karena hamba ini tiada lain. Tapi pada saat kapan disebut hamba? Pada saat nyato. Nah, ya kan? Kira-kira itu. Pada saat terlahir afalnya nina, perbuatannya nina. Ya tak? Nah, bahasa kita ini berbuat. Pada saat berbuat inilah disebut hamba. Ya? Nah. Nyatonya. Karena apa? Sementara Allah ini, zat ini bukan ain. Ya, bukan sesuatu. Nah, sementara tajalli menjadi sesuatu. Ya, nah itu. Nah, waktu tajalli menjadi sesuatu ini disebut hamba. Ya kan? Maksud tajalli pada sesuatu ini ya apa? Nyato. Nah, nyato wujudnya. Ya. Nyato perbuatannya. Allah. Nah, maka pada saat kita sholat itu, kita ini kan mentasdidkan dalam hati kita ini. Artinya kan la alun ilallah, tiada yang bergerak, tiada yang berbuat ini. La alun ilallah, ya kan? La asmatun ilallah, la mawjudun sifatun illa sifatullah. La zatul illa zatul ilallah bil haqiqati ilallah. Baru dikunci la mawjudun bihaqqin illallah. Di situ tidak ingat lagi kita yang mana hamba yang mana Allah. Karena kita tidak ingat apa-apa lagi. Kalau kita masih mengingat, ya tak? Kalau kita masih mengingat berarti ada kita di situ. Nah kembali lagi, cuma ini kan perekatnya. Apa suluknya cara kita sampai ke situ tetap dengan diawali dengan mengingat. Kalau kita belum sampai dasar ngomongnya itu. Sejak kami nak pembuktian itu Nabi kira-kira nak pembuktian nak tanda tangan kontrak mengajung ke ngaku daddy ya. Paksalah dari rumah daddy aku ni daddy. Ya. Terus tapi kalau memanglah daddy ni kan Apa nak diingat lagi? apa nak diingat lagi? Tapi jangan tadi tanda kutip kita ini kan belajar baik sama-sama muzakarah. Kalau belum sampai di sana janganlah cecak ngaku toke, janganlah kadal ngaku buaya. Kadal ya kadal dululah, kaget dimesak dewek jadi buaya. Cecak lah dululah, ya tak? Kaget dia mesak jadi toke. Jangan dipaksa ke. Nah, kapan dipaksakan ini alamat tak beres. Kapitan. Enak.
Akhirnya apa, maaf ngomong, kita tidak di situ tapi di situ. Maksud ke diri tadi. Maksud ke diri, itulah akuan kita, ego kita yang ada. Ada Minta bagi. tuh, Mabeh. itu ego kita yang ada kan, ujungnya. Kita tidak ada salah. Di dalam kita suluk ini tidak ada salah. Ingatlah, tidak salah. Jangan maksa-maksa ke. Ya? Artinya di dalam sholat kita mengingat, tidak salah. Kita mengingat apa-apa. Tapi itu tadi, sama ucap kita ngomong, Innani Allah, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, kata Tuhan yang sebenarnya. Ya? Kita sudah tahu, sudah cukup tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya ini bukan Allah. Ya tak? Yang Tuhan yang sebenarnya itu dalam keadaan dalam keadaan seawal-awalnya, belum ada segala sesuatu taruhlah, ya kan? Nah tapi kita sudah tahu bahwa Allah ini, ya kan, bahwa Allah ini kenyataannya tajali daripada Tuhan yang sebenarnya. Nah kita kan tidak perlu lagi. Nah kan kita sudah tahu ini, ya kan, itu. Jadi jangan kita mencari-cari, merenung. Kita cukup paham. Kalau sudah paham itu jualah itu. Duduk paham. Aku kata orang itu duduk paham. Nah kalau kita ini mencari paham, oke lah, ada apa-apa. Tapi kalau sudah paham, kunci. Terang baik Pak Jerman. Aku cukup di Muhammad. Cukup aku pakai Muhammad. Kenapa? Aku yakin berdiri Muhammad semata-mata Allah. Ya kan? Muhammad ini yang nyata pada diri aku. Kapan nyata Muhammad yang pada diri aku? Nyata. Kalau aku pakai itu, nah itu caranya. Kenapa? Kita kembali ke dasar kaji, ya kan? Tafakaru fi sifatillah, wala tafakaru fi izatillah. Berpikirlah kamu tentang sifatku, kata Allah. Jangan kamu berpikir tentang zatku. Karena hanya sifatku yang terjalikan, hanya sifatku yang nyatakan. Muhammad itu dulu di sifatnya. Iya. Itu pengamuan. Iya, betul. Itu tadi kembali ke asma tadi, Mang. Nah, Jadi Muhammad sifat, ibaratnya itu kan ruh, nyawa. Ini kan asma. Barangnya siko. Cuma ya tadi karena kita nak beternya, nak jelasnya kan, ngertinya ibarat itu kan, boleh baik, tapi kita punya paham, jangan sampai kita tidak paham mana sih yang disebut sifat, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya sifat ini adalah ruh, misal, ini bukan misal, memang sebenarnya yang disebut ruh ini yang mana? Yang Nur Muhammad. Ya, yang mana si nyatonya Nur Muhammad ini? Ya kan? Yang mana si nyatonya Nur Muhammad ini? Kita kan sudah paham, ini kan sifat. Ya, nah sifat ini kata Allah kunyatakan. Mana sifat nih? Ya hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama basar, kalam. Ya, jadi jelas, dengan nyata sifat yang ada pada kita karangan bahasa ini, maka nyatolah apal zat tadi, nyatolah kelakuan zat tadi. Hanya yang berkelakuan tadi tiada lain zat. Tapi zat tidak bisa kita buktikan. Artinya dalam tanda kutip ini tidak bisa kita buktikan karena jelas zat ini. Sama aku contohkan malaman itu, kalau kepengen tahu zat gelas ini, hancurkan gelas ini. Selagi masih ada sifat, secuil ini pun masih sifat. Kapan dia habis jadi debu itu masih sifat. Karena masih apa? Karena masih ada wujudnya, masih berupa ain, masih berupa sesuatu. Sedangkan zat bukan sesuatu. Jadi artinya apa di sini? Jadi
Dengan sifat inilah kenyataannya yang jelas dengan kita, yang bisa kita rasakan. Sebenarnya kita ini merasakan zat itu merasakan melalui sifat, tidak merasakan zat langsung. Kalau kita tidak merasakan zat langsung, mana? Maka di sinilah dikatakan apabila kamu sudah tahu, maka diam kamu. Itu. Man aropa-ropa kelu lisanu. Orang siapa betul-betul mengenal Allah itu, betul-betul mengenal Allah tadi kan kita sudah tahu. Allah ini kan nama. Yang mana Allah ini? Ya kan? Yang Allah ini nyata pada diri kita nih. Maka itu tidak ada anu lagi, kita tidak terlalu melebar lagi. Itu tidak terlalu melebar lagi. Sudah kita kunci. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita simpulkan yang ada nih di dunia ini kira-kira itu hanya dua, sifat dan zat, tidak ada yang lain. Sifat ini berbentuk zahir, sifat ini berbentuk nyata, ya. Sedangkan zat tidak nyata, tapi dikatakan apa? Wa zahiru wal batin. Yang zahir dengan yang batin, tidak. Aku adanya. Jadi itulah kau bahasa mudah, tidak bahasa mudah Pak Romian. Nah, bahasa mudahnya kita ngaji ini. Bergerak zahir nyata batin. Itu. Bergerak zahir nyata batin. Maka kau ngomong ketidaknyata Allah bagi kita ni kafir hidup. Tuh. Bergerak nyata batin. Iya, bergerak itu nyata batin. Kalau yang bergerak ini tadi sebenarnya Batin itu mati sebenarnya. Itu. Ya kan? Yang menggerakkan Zohir ini batin. Nah, bahasa sederhananya itu. Pahamilah itu. Jangan ada keraguan lagi. Dia sebagian Tuhan bisa dua ini kan. Itu Muhammad dan Allah. Maka tadi Muhammad lahir, Allah batin. nah, maka dikatakan tadi nyata Allah itu di Muhammad. Mana Muhammad? Balik jatuhnya zat sifat. Nah itu. Nyata Allah itu di Muhammad, nyatanya zat itu di sifat. Muhammad itu Zohir. Maka Nah, maka kita kenal syahadat ada. Dua kalimat syahadat ada. maka di situ begitu mengucap dua kalimat syahadat jangan kemana-mana. Saksikan diri. Ini baru bersaksi namanya. Tidak ngabal-abal, bukan saksi abal-abal. Saksi itu kan nyata. Ya, kan diriku yang sebenar diri adalah diri yang batin. Diriku yang sebenar diri adalah diri yang batin, yang berupa ruh yang bernama Allah. Sementara diriku yang sebenar diriku yang diriku yang zahir yang sebenar diriku yang zahir yang berupa tubuh yang bernama Muhammad. Sekarang Adam gimana? Nama Adam, asam Adam. Adam tidak ada. Adam ya memang artinya ya kan. Iya. Adam tidak ada. Maka dikatakan Adam itu tidak ada, yang ada itu Allah dan Muhammad. Iya, yang ada. Maka dikasih tahu, maka disebut nama Adam. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Adam itu. Yang dikatakan Adam itu yola itu. Kan sebut Adam. Ada. Yang ada itu wujud. Lawannya Adam. Kalau selagi ada wujud, yang wujud itu siapa? Hidup Allah, hidup aku. Hidup Allah selama-lamanya. Ya kan? Hidup Allah, hidup aku. Ya, ilmu Allah, ilmu aku. Ilmu Allah selama-lamanya. Kuasa Allah, kuasa aku. Kuasa Allah selama-lamanya. Kehendak Allah, melihat aku. Kehendak Allah selama-lamanya. Ya jangan aktif gitu sebenarnya. Pendengar Allah, pendengar aku, pendengar Allah selama-lamanya. Melihat Allah, melihat aku, kelihatan Allah selama-lamanya. Kata Allah, kata aku, kata Allah selama-lamanya.
Boleh ada tuh disambung dengan Pak Lama Yurid itu, bro? Hah? Tidak Pas ya. ada. Itu penekanan ke Allah itu. Ya. Kalau Fa'alul lima yurid itu kan artinya kan Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah itu pengertiannya. Itu sudah duduk di Allah. Kita sudah sudah gitu tuh. Sudah mengunci kata Allah. Nah, kalau ini bukan mengunci kata Allah, menghabiskan aku yang ada. Biar beratnya mengatakan alam semesta